Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bermain matematika yang menyenangkan dengan anak di rumah. Materi ini merupakan materi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Merupakan bagian materi yang dikembangkan sejak awal pandemi. Proses belajar dari rumah. Ayahanda dan bunda, apa pengertian bermain matematika? Kegiatan yang dirancang untuk mengandalkan konsep-konsep matematika permulaan dengan cara bermain yang menyenangkan. Ayahanda dan bunda berharap anak-anak di rumah, ini masih selama proses pandemik ini terjadi, kita masih tetap diberi keleluasaan oleh pemerintah untuk bekerja dari rumah, sekaligus membantu mendampingi anak-anak di rumah dalam proses BDR. Mengapa anak perlu mengenal matematika? Melalui matematika, ini akan membantu anak memiliki kecakapan hidup di masa depan. Intinya adalah anak mampu memecahkan masalah, menalar, membuktikan, menghubungkan, menentukan alat dan strategi pemecahan masalah. Lalu kemudian melalui proses belajar matematika, anak ini akan mengkomunikasikan pemikirannya dengan menggunakan benda-benda konkret dalam mengenal lambang bilangan. Yang ketiga, anak juga mampu melakukan pengukuran dan membandingkan objek dan ruang, membandingkan bentuk 2 dan 3 dimensi, menjelaskan letak lokasi dan pergerakan benda. Lalu yang paling penting juga, melalui proses belajar ini, anak mampu memahami dan membuat pola serta memperkirakan kelanjutan pola tersebut dan mengeksplorasi tentang kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan informasi atau data yang dia miliki. Ini ibu bapak menjadi penting untuk kita memperkenalkan matematika sejak awal pada anak-anak kita. Apa manfaat bermain matematika dengan anak di rumah? Pertama, akan membelajarkan anak konsep matematika yang benar dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Untuk itu, pastikan ayahanda dan bunda menyelesaikan untuk menyaksikan video ini agar kita memiliki pemahaman yang sama. Kemudian yang kedua, menghindari ketakutan terhadap matematika sejak awal. Jadi kalau ayahanda sudah mampu menyampaikan matematika ini dengan kelemah lembutan dan memberikan cerita-cerita yang sangat menarik yang kemudian memotivasi anak dari awal, dia akan mencintai matematika. Ketiga, membantu anak belajar matematika secara alami melalui bermain. Kemudian, menstimulasi aspek perkembangan kognitif anak untuk belajar memecahkan masalah, berpikir logis, kritis, dan kreatif. Lalu, akan mengenal konsep matematika secara matang sebagai dasar untuk kemampuan membaca anak. Misalnya, kemampuan untuk mengenal bentuk, memahami posisi kanan atau posisi kiri. Lalu yang paling penting juga adalah membangun aspek sosial emosional. Anak belajar untuk bekerja sama dengan teman atau orang dewasa, kemudian percaya diri, mandiri, sabar, serta mampu belajar menaati aturan main. Ayahanda dan bunda, konsep matematika permulaan yang akan kita coba
bagikan kali ini adalah mencocokkan, mengelompokkan atau mengklasifikasi seriasi, geometri, pola, lalu bilangan, grafik, dan pengukuran. Menarik bukan? Kalau bisa, kita coba bantu anak-anak kita di rumah untuk memahami tentang hal ini. Sehingga ada antusiasme yang terbangun pada diri anak. Dia termotivasi untuk belajar lebih dalam lagi matematika dari bundanya atau dari ayahnya. Pertama, mencocokkan. Ini kita akan menggunakan benda-benda yang ada di rumah kita. Pertama, mencocokkan adalah konsep matematika yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang memiliki kesamaan. Misalnya, kesamaan desain, kesamaan warna. Si anak kan mencocokkan. Ini merupakan konsep korespondensi satu-satu. Menarik tidak? Ini menjadi penting. Tidak perlu kita harus menggunakan barang-barang yang mahal. Apa aja yang ada di dapur, apa saja yang ada di ruang tamu, apa saja yang ada di halaman rumah kita. Kita coba explore. Lalu yang kedua, mengelompokkan atau mengklasifikasi. Ini kita coba akan memanfaatkan hal-hal yang ada di dapur. Kita ajak anak-anak kita sejak dari awal, yaitu melalui mengelompokkan ini adalah anak mengelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri tertentu. Misalnya cabai panjang berwarna merah, atau tomat, atau bawang, ada bawang putih, ada bawang merah. Ini menjadi menarik ya. Tinggal bagaimana ibu akan membantu anak-anak kita di rumah sejak dari awal dia memiliki kemampuan untuk mengelompokkan. Klasifikasi merupakan salah satu proses yang penting untuk mengembangkan konsep bilangan. Konsep pengelompokan dengan menemukan kesamaan benda atau objek yang menjadi penting. Coba bayangkan kalau anak kita sudah memiliki kemampuan ini sejak dari awal, kita akan berharap pada suatu waktu dia akan lebih hebat lagi. Lalu yang ketiga, seriasi adalah kemampuan untuk mengatur atau memosisikan objek berdasarkan perbedaan dan variasi. Nah, coba kita lihat dari contoh gambar yang saya tampilkan ini merupakan foto dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini coba kita bisa membayangkan anak-anak kita akan memiliki kemampuan seriasi. Seriasi adalah kemampuan yang lebih tinggi dari membandingkan. Seriasi merupakan kemampuan menempatkan benda-benda dalam satu urutan, misalnya dari urutan yang kecil ke yang lebih besar atau sebaliknya. Kalau di kelas ini sebetulnya anak-anak bisa berlatih berbaris, tapi karena sekarang belajar dari rumah, kita bisa manfaatkan hal-hal yang ada di rumah, misalnya buku ayahnya atau buku bundanya. Ini bisa dilakukan. Lalu kemudian yang keempat, ini menjadi penting, tentang geometri. Geometri ini adalah konsep-konsep yang dapat dikenalkan, diantaranya konsep atas, bawah, tinggi, rendah, di depan, di belakang, di dalam, di luar, dan di atas, di bawah. Nah, ini semua akan menjadi menarik ibu bapak ya. Geometri merupakan konsep matematika yang berkaitan dengan pertanyaan bentuk-bentuk dan hubungan spasial. Maksudnya bundanya punya ide, anaknya ada di bawah, bundanya di atas. Ini menjadi menarik. Jadi konsep atas dan bawah, kiri kanan, tinggi rendah, anak akan tahu depan belakang. Kemudian yang kelima, ini kelima juga menjadi sangat menarik, adalah terkait dengan pola. Pola yang paling umum adalah pola ABAB, merah kuning merah kuning, atau pola lainnya termasuk pola AABB, merah merah kuning kuning, atau pola
ABC, ABC. Piring, sendok, gelas, piring, sendok, gelas. Anak-anak dapat membuat pola menggunakan warna, bentuk, ukuran, atau karakteristik lain yang diulangkan beberapa kali. Tapi kali ini hindarkan ya. Jangan menggunakan kertas yang sudah bergambar, tapi yang ada di rumah. Lalu hindarkan penggunaan gadget atau menonton video. Tapi sejak dari awal kita akan membantu anak lebih mengenal lokasi-lokasi atau benda-benda yang ada di sekitar dia. Ini menjadi menarik dan semakin memotivasi anak kita juga untuk tidak lagi dekat-dekat dengan benda-benda yang membahayakan diri dia. Kemudian, pola adalah urutan yang berulang. Selanjutnya, bilangan. Ada dua konsep yang akan kita perkenalkan kali ini. Adalah pertama, konsep lebih kurang. Ini mengenalkan konsep lebih kurang kepada anak merupakan kunci awal untuk memahami konsep penjumlahan dan pengurangan. Gunakan benda-benda konkret agar anak lebih mudah mengenal konsep lebih dan kurang. Misalnya kita punya kue, ada 3. Diambil 1, sisa 2. Nah, ini bisa diceritakan kepada anak. Dengan cara-cara seperti ini sebetulnya akan membantu anak kita akan memiliki kemampuan lebih cepat dari yang kita bayangkan. Mumpung kita ada di rumah, mumpung kita punya waktu, ini kita coba bantu anak-anak kita. Kita sebagai pendidik pertama dan utama untuk memastikan 80% kecerdasan anak itu berkembang dari rumah, yaitu terutama di usia 0 sampai 8 tahun. Terkait dengan anak usia dini ini, berarti ibu adalah orang yang sangat penting. Jadi pendidik pertama dan utama. Selanjutnya kita akan membahas bilangan bagian B, yaitu menghitung. Dalam masa transisi ini setiap anak butuh waktu yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Kegiatan yang dapat dilakukan misalnya anak ditunjukkan angka 2, kemudian mampu mengambil 2 sendok. Atau anak ditunjukkan angka 2, kemudian menunjukkan gambar 2 sendok. Ini menjadi menarik. Seru tidak? Jadi kita buat tulisan angka. Jadi ini benar-benar anak akan bekerja berat. Jadi dia akan mampu mengenal angka, lalu dari angka itu dia dimintakan untuk menghitung 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Misalnya kita punya cabai di dapur, atau jeruk, atau bawang. Nah, ini menjadi menarik. Ayo, siapa lagi nih yang akan membantu anak kita kalau bukan kita sendiri? Selanjutnya, terkait dengan bilangan urutan. Ini menjadi menarik. Bilangan urutan adalah keterampilan awal anak dalam mengenal angka, diantaranya mengenal dan menyebutkan angka. Lalu kemudian mengetahui urutan angka. Lalu memahami bahwa ketika menghitung setiap angka berhubungan dengan benda objek yang dihitung. Kemudian mengetahui angka terakhir yang ditulis adalah jumlah benda atau objek. Lalu mengetahui angka yang lebih tinggi mencerminkan jumlah yang lebih besar. Misalnya dari 0 tidak ada 1, kita ambil benda 1, lalu 2. Jadi harapannya anak dapat membedakan mana yang lebih banyak, angka 1 atau angka 2. Jadi ada urutan, pemahaman tentang urutannya. Selanjutnya grafik. Pengetahuan tentang grafik merupakan konsep matematika yang dapat dikenalkan setelah anak mampu memilih dan mengelompokkan benda. Membuat grafik merupakan cara untuk menampilkan informasi data yang diperoleh. Misalnya anak
membuat grafik sederhana tentang baju yang dimilikinya. Nih, coba kita seperti lihat gambar ini. Ini ada urutan-urutannya. Ada 2 yang warna biru, ada 4 yang berwarna hijau, kemudian pink, ada 5 benda, lalu yang warna orange hanya 1. Jadi akan berbentuk seperti grafik. Dan ini juga kita bisa perlihatkan kalau kita punya majalah yang ada gambar grafik. Nah, ini anak sejak dari awal memiliki kemampuan untuk mengenal ini. Lalu terkait dengan pengukuran. Nah, pengukuran biasanya kan di rumah kita ada timbangan badan, atau ada termometer, atau mungkin juga kita punya sendok. Pada tahap awal mengenalkan ukuran pada anak, orang tua perlu mengenalkan konsep lebih panjang, lebih pendek, lebih ringan, lebih berat, lebih cepat, atau lebih lambat. Nah, seperti gambar-gambar yang kita coba lihat ini ya. Jadi jari, jadi panjang lengan tangannya atau panjang jarinya. Ini anak bisa mengukur. Ada yang mengukur ibu jari lebih besar, lebih berat, atau kita bisa ya. Ibu bapak akan lebih menarik lagi. Tapi kembali lagi saya ingatkan, hindarkan penggunaan gadget yang alami saja. Kemudian ini yang juga tidak kalah penting adalah mengenalkan konsep matematika dengan bernyanyi atau bertepuk tangan. 1, 2, 3, 4. Nah, sana ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. Jadi menarik kan? Aku punya 2 mata dan 2 telinga. Aku punya 2 tangan dan 2 kaki. Dengan mataku melihat, telinga mendengar, dengan tanganku memegang, kakiku untuk berjalan. Wah, jadi menarik ya. Tergantung bundanya, tergantung ayahnya. Mau nggak nih? Mau membantu anak-anak kita sejak dari awal mengenal matematika. Kegiatan main matematika di rumah bisa kita gunakan halaman, ruang tamu, ruang makan, kamar tidur. Coba kita lihat. Pertama, kegiatan main matematika di halaman. Ini banyak kegiatan yang bisa kita jadikan sumber informasi ya, atau sumber pembelajaran. Pertama, mengukur panjang atau lebar halaman. Menarik tidak? Kita siapkan meter. Lalu menghitung tanaman di halaman. Kita coba bantu anak, coba hitung ini pot ini. Lalu kan beragam pot bunga ya, ada yang kecil, ada yang besar. Mengumpulkan dan menghitung batu-batu. Coba. Sederhana kan? Mengurutkan ketinggian tanaman dari yang rendah ke yang tinggi. Rendah, sedang, lalu tinggi. Nah, jadi menarik. Lalu kalau kita punya motor di rumah, kita minta anak untuk mencatatkannya kembali. Ayo, siapa lagi yang akan melakukan ini kalau bukan ayah anda dan bunda di rumah? Yang kedua adalah kegiatan main matematika di ruang tamu. Misalnya, pertama, benda apa saja yang berbentuk segi 4 di ruang tamu. Nah, biarkan anak tuh menyebutkan. Lalu, di manakah aku? Mengenalkan konsep posisi. Di kiri, di kanan, di belakang, di bawah, di atas, di samping. Bisa ya?
menghitung jumlah meja atau kursi. Kemudian, sudah kembali seperti di halaman, mengukur panjang atau lebar meja yang ada di ruang tamu. Mengurutkan benda yang tinggi, anggota keluarganya, lalu kemudian klasifikasi sepatu. Sepatu mungkin ada nih ya. Sepatu bayi, sepatu ayah, sepatu bunda, sepatu kakak, sepatu kakek, sepatu nenek atau paman atau bibi ya. Kemudian kegiatan main matematika di ruang makan atau dapur. Nah, ini lebih seru lagi nih. Tergantung kita ya, kreativitas kita. Pertama, pasangan panci dengan tutupnya atau gelas dengan tutupnya. Yuk bantu mama mengelompokkan bumbu-bumbu dapur. Cabai, tomat, bawang putih, bawang merah, merica, apa lagi nih? Menarik ya. Kemudian bumbu apa saja yang diperlukan untuk membuat nasi goreng? Tomat, cabai, apa lagi? Garam, nasi. Nah, bisa kan? Minyak goreng, wajan, terus centongan, terus sendok. Seru. Kemudian menyusun pola sederhana. Masukkan pola. Panggil ABC, BBC, merah-merah, kuning-kuning, kecil-kecil, besar-besar. Lihat berbentuk pola. Tergantung. Ayo. Siapa lagi? Kalau bukan ayah dan bunda. Ikhlas, tulus, tidak merasa terbebani. 4. Kegiatan main matematika di kamar tidur. Wah, yuk bantu bunda melipat bajumu sendiri. Seberapa tinggi bantal yang bisa kamu susun? Lalu yuk bantu mama memasangkan kaos kakimu atau masukkan sarung, bantal, dan guling. Semua ini sangat sederhana. Apalagi Bu ya, Bapak Ibu, kalau sampai menyampaikan informasi bahwa bantal ini dibeli dari toko sana loh. Dari toko itu pemilik toko belinya dari pembuat bantal. Kalau bantal itu isinya apa saja? Kalau kapuk, nah, si anak akan diperkenalkan pohon kapuk. Banyak sekali. Ini jadi ada profesi, ada pedagang. Lalu yang penting juga harga. Tips bermain matematika yang menyenangkan di rumah. Ini pertama, orang tua harus memahami. Coba kita besarkan ini supaya menjadi lebih menarik ya. Pertama, guru gunakan benda yang konkret, yang mudah ditemui di rumah. Libatkan orang tua atau orang dewasa di sekitar. Pilih alat bahan main yang aman, mudah ditemukan di rumah. Lalu beri kesempatan anak untuk mencoba bermain langsung. Kemudian dampingi, lalu berikan pujian. Jangan lupa ya, selalu ajak anak untuk menceritakan kembali. Lalu orang tua mendokumentasikan. Kalau bagus dalam bentuk video ya. Lalu terakhir, toh ini semua juga kita harus laporkan ke guru. Kita sampaikan ini semua ke gurunya. Demikian ayahanda dan bunda, semoga materi bermain matematika yang menyenangkan dengan anak di rumah bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah akan memudahkan urusan kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.